Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku
sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judulnya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa judulnya Bapak Ibu? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Kalau berbicara perjanjian itu ada level-levelnya. Kalau saudara berjanji dengan teman saudara itu seringkali secara lisan. Nanti kita ketemu ya di Ratu Plaza ibadah ya jam 12. Nah, itu janji lisan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, itu janji lisan. Tapi adalah janji yang lebih kuat lagi lewat WA, jadi jelas, tertulis, atau pakai kop surat, jebret, itu kontrak, perjanjian, makin kuat lagi. Ya Bapak Ibu, benar nggak? Lalu ada perjanjian yang paling kuat dari semua perjanjian. Perjanjian itu adalah perjanjian apa yang bisa paling kuat sampai harus bisa mati kita kalau kita melanggar. Itulah perjanjian darah. Perjanjian darah, kalau perjanjian darah, kalau orang melanggar, mati orang. Dan Tuhan selalu ingin perjanjian darah. Perjanjian yang paling kuat. Ya Bapak Ibu, perjanjian itu dulu pernah Abraham, itulah perjanjian sunat. Perjanjian darah, harus ada darah yang mengalir. Ya Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya Alkitab itu terbagi atas dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Dan kedua perjanjian ini dimeteraikan oleh darah. Dalam perjanjian lama dimeteraikan oleh darah hewan. Dan itulah terjadi pada masa Musa. Lalu perjanjian baru itu terjadi dengan meterai darah Yesus. Jadi benar-benar perjanjian yang paling kuat kalau perjanjian dengan Allah. Ya Bapak Ibu. Nah hari ini kita melihat kedua perjanjian ini karena ada latar belakangnya, ada ceritanya. Iya Bapak Ibu. Jadi Allah tidak asal berkata tentang perjanjian, tapi ada latar belakangnya. Coba kita buka sekarang Keluaran 24 ayat 7 sampai dengan 8. Ini adalah pada saat Musa mengikat perjanjian darah antara Allah dengan bangsa Israel. Ya, itu terjadi di kaki Gunung Sinai. Ya, di kaki Gunung Sinai menjelang turunnya hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu, coba kita baca ayatnya ya. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 7, Bapak Ibu ayat 8 ya. Ya, Bapak Ibu juga bisa mencatat ya apa yang saya perbawakan supaya apa? Supaya nanti setelah selesai ibadah ada tanya jawab berhadiah, saudara bisa menjawab. Dapat hadiah, luar biasa ya. Jadi itu cara supaya jemaat juga serius mendengarkan khotbah ya. Kalau perlu mencatat. Nah, coba sekarang saya baca Keluaran 24 ayat 7, nanti Bapak Ibu ayat 8. Oke, saya mulai. Diambil siapa? Musa, kita perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Bangsa siapa? Di bangsa Israel. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Terkesan baik. Nanti saya jelaskan. Ayat 8 Bapak Ibu. Oke. Kembali ke ayat 7, saya akan jelaskan ya. Terkesan jawaban bangsa Israel bagus. Ya, jawabannya adalah segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Terkesan bagus kan? Bagus. Berarti di bangsa Israel patuh, taat. Firman Tuhan segalanya akan mereka dengarkan dan akan mereka lakukan. Terkesan baik, tapi kalau saudara baca nuansanya, itu tidak baik.
itu seakan-akan mereka berkata, Tuhan jual, kita beli. Wah, itu kan bahasa pasar ya, lu jual gue beli. Ya nggak boleh. Nah gitu, jadi mereka nganggap berita ini firman Tuhan ini gampangan. Ya kami gampang lah lakukan, gampang lah kami dengarkan. Iya, mereka nggak tahu konsekuensinya. Sampai 1.500 tahun bangsa Israel di bawah perjanjian darah, di bawah hukum Taurat ini, sehingga mereka terikat dengan itu. Jadi mereka itu asal ngomong, asal jeplak gitu. Iya kan? Iya, terkesan baik. Apa buktinya terkesan baik? Buktinya tidak lama kemudian, 40 hari kemudian, apa yang mereka perkatakan mereka langgar. Karena 40 hari kemudian, ya Bapak Ibu, ketika Musa ada di puncak Gunung Sinai untuk membawa turun 10 hukum Taurat pada 2 batu, bangsa Israel berkhianat. Mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Jadi apa yang mereka perkatakan omong kosong. Iya, 40 hari sebelumnya mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. 40 hari kemudian mereka sudah melanggar hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Langsung mereka melanggar, membuat patung lembu emas. Artinya apa? Ucapan mereka sebelumnya itu hanya omong kosong. Berarti itu tuh, iya, mereka pikir perjanjian dengan Allah itu main-main. Mereka asal ngomong, mereka pikir mereka nggak lakukan, mereka langsung lepas dari segala hukum. Mereka tidak tahu ucapan mereka itu akan mengikat mereka selama bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, selama 1.500 tahun sejak masa mereka mengikat perjanjian sampai akhirnya masa Tuhan Yesus. Hukum ini digenapi, perjanjian ini digenapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Iya kan? Iya. Kadang-kadang orang Israel itu, ya itu rada bodoh gitu Bapak Ibu. Mereka sombong dan juga bodoh. Jadi banyak orang berpikir orang Israel itu orang pintar. Nggak selalu. Walaupun mereka bangsa yang paling banyak menerima hadiah Nobel di dunia. Paling banyak loh. Iya. Termasuk juga golongan darah. Sekarang golongan darah ada berapa? Golongan darah A, B, O gitu ya. A positif gitu ya. Saudara tahu siapa penemunya? Orang Yahudi, orang Israel. Canggih mereka. Iya kan? Coba saudara lihat penguasa komputer itu. Orang Yahudi itu. Menemu Google dan segala macam. Orang Yahudi. Jadi kalau ada anti Yahudi, tolak aja produk mereka. Mereka kembali ke zaman batu. Iya, tapi nyatanya tindakan mereka ada juga yang bodoh. Buktinya ucapan mereka, segala firman akan kami lakukan dan akan kami mendengar. Buktinya 40 hari kemudian mereka melanggarnya. Iya, mereka membuat patung lembu emas. Sama juga seperti ucapan mereka pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Apa mereka katakan? Salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan keturunan kami. Iya kan? Iya. Pontius Pilatus ini nggak berani berkata demikian. Malah dia apa? Cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang. Iya kan? Dia sendiri ngeri. Pontius Pilatus cuci tangan dia. Iya kan? Iya, cuci tangan. Orang Yahudi sosokan. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Mati mereka. Dan buktinya, dia berabad-abad bangsa Yahudi, bangsa yang mengalami aniaya di seluruh dunia. Puncaknya pada masa Hitler, 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Kenapa bisa terjadi? Karena ucapan nenek moyang mereka yang sangat bodoh. Iya Bapak Ibu, iya. Makanya kita ngomong juga harus hati-hati ya. Jangan asal jeplak, asal ngomong. Karena apalagi kalau urusannya dengan Tuhan. Waduh, itu panjang ceritanya ya Bapak Ibu ya. Panjang ceritanya ya. Kalau sama manusia kita bisa ngeles-ngeles sedikit gitu. Ya paling saudara dituntut aja ya. Tuntut ya itulah. Tapi kalau dengan Tuhan,
Panjang ceritanya Bapak Ibu, dan orang Yahudi melakukan kesalahan. Sehingga hidup mereka bangsa yang paling banyak teraniaya selama berabad-abad di seluruh dunia. Gawat ya. Iya, jadi bukan hanya kesalahan itu ditimpakan pada mereka, bahkan ada cucu mereka nanggungnya. Wah, ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Jadi, sekarang ayat 8 ya saya jelaskan. Ayat 8-nya ya, Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian. Jadi ini dikatakan perjanjian darah yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Berdasarkan firman itu, berdasarkan ucapan mereka akan melakukan dan mendengar firman. Mereka berpikir mungkin itu gampangan ya Bapak Ibu ya, enggak. Itu akan mengikat mereka dan anak cucu mereka. Jadi mereka harus melakukan hukum Taurat itu Bapak Ibu berdasarkan firman itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka perjanjian darah itu berdasarkan ketaatan mereka melakukan hukum Taurat. Dan apa yang terjadi? Hukum Taurat itu hukumnya Allah. Kalau hukumnya Allah sempurna atau bagaimana Bapak Ibu? Sempurna ya. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia kadang-kadang ada kekurangannya di kemudian hari, makanya kadang-kadang hukum itu bisa diamandemen. Bahkan undang-undang dasar kita aja berapa kali sudah diamandemen. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan zaman. Ya nggak? Tapi kalau hukumnya Allah, nggak ada amandemen hukum Taurat. Nggak ada kan? Nggak ada amandemen, nggak ada penyempurnaan, nggak ada. Karena hukumnya Tuhan itu sempurna. Sedangkan manusia yang mengerjakan hukum Taurat itu tidak sempurna. Dan hasilnya, saudara bisa tebak, pasti gagal. Bagaimana mungkin hukum yang sempurna dilakukan oleh manusia yang tidak sempurna? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti gagal. Iya Bapak Ibu, dan itulah yang dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3 dan Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 1 sampai 3 menjanjikan jika orang Israel bisa setia melakukan dan mendengar hukum Taurat, maka mereka diangkat di atas segala bangsa dan berkat akan mengejar mereka. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 28 ayat 15, sebaliknya jika orang Israel tidak setia atau melanggar hukum Taurat atau perintah Allah, maka kutuk akan mengejar. Terkesan adil ya. Kalau bisa melakukannya, berkat akan mengejar dan diangkat di atas segala bangsa. Tapi jika gagal, maka kutuk akan mengejar. Terkesan bagus ya, terkesan adil kan? Kalau berhasil akan diberkati, kalau gagal akan dikutuk. Terkesan adil, tapi mustahil dilakukan. Kenapa mustahil? Yaitu karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan bangsa Israel tidak sempurna, bahkan dijuluki Tegar Tengkuk. Ya Bapak Ibu, Tegar Tengkuk kan? Iya. Hasilnya apa? Karena selalu gagal, maka Ulangan 28 ayat 15 yang terjadi. Kutuk akan selalu mengejar, dan itulah dibuktikan, ditegaskan lagi di dalam Galatia 3 ayat 10. Setiap orang yang melakukan hukum Taurat hidup di bawah kutuk karena selalu gagal. Dan Galatia 3 ayat 13, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara mati terkutuk di atas kayu salib. Iya, karena hukum Taurat itu selalu gagal, maka hukum Taurat itu selalu mendatangkan kutuk. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi terkesan adil. Jika berhasil akan diberkati, diangkat segala bangsa. Sedangkan jika gagal akan kutuk. Terkesan adil, tapi nggak mungkin dilakukan. Tapi puji Tuhan, Yesus turun ke bumi, diutus Bapa untuk menggenapi hukum Taurat, sehingga Yesus berhasil menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib, dan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, maka Yesus diangkat namanya di atas segala nama.
Dan inilah rangkaian dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Barang siapa bisa setia melakukan dan mendengar hukum Taurat, maka dia diangkat segala bangsa dan berkat akan mengejar dia. Itulah sebabnya di dalam Yesus, nama Yesus ada di atas segala nama. Karena menggenapi dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Itulah dikatakan dalam Filipi 2 ayat 9. Jadi itu satu rangkaian. Amin Bapak Ibu, nggak kucuk-kucuk Tuhan Yesus namanya diangkat dari di atas segala nama. Enggak. Tapi karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di salib, maka nama Yesus diangkat dari segala nama, di atas segala bangsa dan berkat mengejar Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan itulah dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 9. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar menggenapi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Ini Bapak Ibu, luar biasa. Nah, ternyata Allah kemudian menyadari. Dia menyadari, sebenarnya bukan menyadari ya. Allah sebenarnya udah tahu juga bahwa perjanjian lama itu bercacat. Tapi kenapa terjadi perjanjian lama? Itu sebenarnya bukan kehendaknya Allah, tapi atas kehendaknya bangsa Israel. Semula bangsa Israel dikeluarkan Allah dari perbudakan Mesir, itu penuh dengan anugerah. Walaupun mereka sedikit-sedikit bersungguh-sungguh, no problem. Tapi sejak Gunung Sinai, mereka telah merubah perjanjian itu menjadi perjanjian hukum Taurat, bahwa Allah bersikap terhadap bangsa Israel sesuai dengan perbuatan baik mereka, ketaatan mereka melakukan hukum Taurat. Maka ketika bangsa Israel melanggar, ketika mereka bersungguh-sungguh, langsung Allah menghukum mereka dengan hukuman mati. Iya, karena sekarang Allah menilai bangsa Israel bukan lagi sesuai anugerahnya, tapi sesuai dengan ketaatan bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Makanya orang Kristen juga jangan sok-sokan kita bisa berkenan dengan Allah dengan melakukan Taurat, nggak bisa, gagal kita. Karena itulah hidup orang Kristen harus benar-benar mengandalkan anugerah Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan sok-sokan saudara dia berkata, wah aku akan mendengarkan dan akan melakukan segala perintah Tuhan. Manusia nggak ada sanggup Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu sempurna. Bagaimana mungkin manusia yang tidak sempurna bisa melakukan perintah Tuhan? Benar nggak? Sama dengan saudara juga. Kalau saudara punya bos yang sangat sempurna, perfeksionis, pasti saudara akan mengalami masalah. Kenapa? Perintah-perintahnya seringkali saudara langgar. Ya, apalagi Allah yang maha sempurna. Waduh, manusia pasti selalu gagal. Amin. Iya kan? Iya. Coba sekarang kita lihat Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 9, lalu loncat ayat 13. Bahwa Allah sendiri yang berkata hukum Taurat itu bercacat, bukan kata saya. Kata ayat, kata Allah. Ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa bercacat. Ya. Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 9. Lalu loncat ayat 13. Sudah di sana? Nih, Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 9. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, saya ayat 9, lalu nanti saya tutup ayat 13 ya. Oke, saya mulai ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, itu perjanjian apa? Perjanjian lama, itu tidak bercacat. Artinya apa? Bercacat. Ini kan berandai-andai tidak ya. Oke, lanjut. Tidak akan dicari tempat untuk yang kedua. Itulah perjanjian baru. Nah, sekarang ayat 8 Bapak Ibu. Ya, jadi perjanjian baru itu kepada kaum Israel dan kaum Yuda itu mengacu kepada kita hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Lalu ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ini perjanjian apa? Perjanjian lama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia. Iya, nggak mungkin bisa melakukan perkara kepada perjanjianku dan aku menolak mereka
Demikian firman Tuhan. Loncat ayat 13, Bu. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, atau ya, ia menyatakan yang pertama atau perjanjian lama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan rusak telah dekat kepada kemusnahan. Jadi tua ya Bapak ya. Manusia juga kalau tua sudah dekat bau tanah, seringkali orang bilang ya. Ternyata kemarin Ibu Mawar nyebut umurnya ya, akan menjadi akan 60. Ternyata hampir sama dengan umur saya Bapak Ibu. Tahun depan katanya 60. Berarti kalau tahun depan 60 itu sama dengan umurnya Bu Gem. Tahun depan dia 60, dia lahir November 66. Kalau saya Desember 65. Kalau saya tahun ini 60. Udah tua ya? Enggak juga ya. Kalau saudara lihat saya dari leher ke bawah ini ya masih 17 tahun. Dari leher ke atas itu belum 60 ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi perjanjian itu, perjanjian lama sudah tua dan akan berakhir, dan sudah berakhir. Kenapa? Semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Penggenapannya oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Tapi dengan adanya hukum Taurat Bapak Ibu, kenapa hukum Taurat itu disebut bercacat? Pasti ada alasan yang Allah berkata perjanjian lama itu bercacat. Kenapa? Karena perjanjian lama itu dasarnya ketaatan, kesetiaan bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Dan buktinya mereka tidak bisa setia, gagal. Maka Allah yang Maha Kasih tidak bisa mengasihi bangsa Israel. Justru karena pelanggaran bangsa Israel, Allah terpaksa menghukum bangsa Israel. Iya, jadi karena itulah dianggap bercacat. Karena apa? Allah yang Maha Kasih tidak bisa menyatakan kasihnya kepada bangsa pilihannya. Justru terpaksa harus menghukum karena bangsa Israel gagal melakukan. Dan karena bercacat inilah, maka dibentuklah perjanjian baru. Dan lewat perjanjian baru itu, bukan lagi tergantung kepada ketaatan, kesetiaan bangsa Israel atau umat Allah, tapi berdasarkan kesetiaan Allah. Dan karena berdasarkan kesetiaan Allah, karena Allah semua yang melakukannya, maka selalu berhasil. Sebabnya dalam perjanjian baru, bukan lagi berdasarkan ketaatan kita melakukan hukum Taurat, tapi berdasarkan anugerah Yesus. Bagian kita hari ini cukup percaya, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Dan lewat penebusan Yesus dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka berkat Allah kepada Abraham yang selama ini terganjal atas hukum Taurat, karena hukum Taurat harus digenapi orang yang akan mendapatkan berkat Allah. Sekarang telah digenapi Yesus, sehingga berkat Allah kepada Abraham hari ini telah sampai. Itulah sebabnya saudara lihat saja janji Allah kepada Abraham. Saudara bisa mengklaim, saudara bisa berkata, berkat Allah kepada Abraham hari ini aku juga terima. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi saudara lihat aja janji Allah kepada Abraham. Abraham diberkati, keturunannya banyak dan segala macam, itu juga saudara bisa. Oke Bapak Ibu ya. Kalau dulu nggak bisa. Karena apa? Karena bergantung kepada hukum Taurat yang kita bisa lakukan. Dan faktanya kita gagal melakukan hukum Taurat, maka berkat Allah kepada Abraham tidak sampai kepada kita. Jadi terganjal. Itulah sebabnya dengan kematian Yesus di atas kayu salib, berkat Allah kepada Abraham tadi bisa kita terima. Itu yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan pada masa bangsa Israel, Bapak Ibu, karena bangsa Israel selalu gagal melakukan hukum Taurat, maka mereka harus dihukum mati oleh Allah. Karena upah dosa adalah maut. Tapi ada cara Allah untuk bangsa Israel terhindar dari hukuman maut. Bagaimana caranya? Mereka harus memberikan korban domba.
Amin Bapak Ibu. Iya, jadi korban itulah yang menjadi pengganti orang Israel. Sehingga orang Israel tidak mengalami maut. Tapi domba itulah yang harus mati menggantikan orang Israel di hadapan Allah. Amin. Iya, karena itulah ada ayat juga yang berkata di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpang darah tidak ada pengampunan dosa dalam hukum Taurat. Amin. Jadi harus ada penumpang darah. Dan karena di dalam darah adalah nyawa, maka nyawa itulah sebagai pengganti orang Israel yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi cara Allah itu luar biasa. Ya Bapak Ibu. Tapi orang Kristen hari ini perlu nggak memberikan korban domba? Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Penebusan selamanya. Itulah sebabnya orang Kristen hari ini tidak lagi perlu memberikan korban domba sebagai penebus dosa. Itu menjadi bukti bahwa hari ini kita telah diampuni Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya biasanya orang Israel memberikan korban itu di mana? Di Bait Allah. Jadi Bait Allah itu fungsi utamanya adalah pemberian korban untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Dan ketika Yesus telah menjadi korban yang sejati, Bait Allah itu perlu lagi enggak? Enggak perlu. Karena Yesus telah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Maka Bait Allah nggak perlu. Makanya nggak perlu lagi ada pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Karena apa? Yaitu korbannya sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Itu satu. Yang kedua, Bait Allah kita bukan lagi buatan tangan manusia, tapi Bait Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Yesus telah menjadikan kita juga Bait Allah. Karena Roh Allah ada di dalam kita. Kita Bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi karena sudah ada Bait Allah yang sejati, Tuhan Yesus bahkan kita telah menjadi Bait Allah. Maka tidak perlu lagi Bait Allah buatan tangan manusia. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi ikut-ikutan heboh pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Tidak perlu lagi. Iya, karena kita telah menjadi Bait Allah dan Yesus adalah Bait Allah yang sejati. Bapak Ibu, maka ketika ada orang Kristen ikut-ikutan kepo tentang pembangunan Bait Allah di Yerusalem, maka orang itu tidak mengakui Yesus adalah Bait Allah, bahkan tidak juga mengakui bahwa dirinya juga adalah Bait Allah. Amin. Bukan? Gitu tuh Pak. Iya. Jadi fatal ya Bapak Ibu ya. Makanya orang Kristen jangan ikut-ikutan tentang pembangunan Bait Allah ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini benar-benar Allah semua yang mengerjakan. Enggak lagi ada peran manusia. Dan karena Allah semua yang mengerjakan, maka pasti berhasil. Terus sebabnya, selama kita punya iman, hidup di dalam perjanjian barunya Allah, maka hidup selalu diberkati. Tidak lagi ada kutuk. Amin. Karena bukan lagi tergantung kepada kebaikan kita, bukan lagi tergantung kepada ketaatan kita melakukan pemutaran, tapi tergantung kepada apa yang Allah kerjakan. Kita buka Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, saya ayat 12. Oke? Ya. Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini juga mencatat, ya, supaya nanti pertanyaan saya bisa dijawab. Amin Bapak Ibu ya. Apalagi di khotbah saya udah hafal lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Amin. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Ini saya mulai baca. Maka inilah perjanjian yang ku adakan. Ku itu huruf besar, berarti Allah yang adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku, nah ini lagi kembali Allah. Allah yang mengerjakan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku kembali Allah, Bapak Ibu. Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya Bapak Ibu sekarang ayat 11.
Ya, ayat 12. Nih saya bacakan. Sebab aku, itu kembali Allah yang berperan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Allah berbelas kasihan kepada kita orang Kristen. Yang kedua, tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kalau Allah telah melupakan dosa-dosa kita, maka saudara tidak perlu lagi mengingat dosa-dosa masa lalu saudara. Allah saja sudah melupakan. Ngapain lagi kita ngingat-ngingat? Benar nggak Bapak Ibu? Nah iya, demikian juga kita juga nggak perlu ingat-ingat dosa pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita. Lah Allah saja sudah melupakan dosa mereka. Amin Bapak Ibu. Ngapain pula kita mengingat-ingat dosa keluarga kita? Amin Bapak Ibu. Juga dosa teman kita, sesama kita. Nggak perlu lagi kita ingat-ingat. Lah Allah saja juga melupakan. Siapa saudara? Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Dan karena Allah sudah melupakan dosa-dosa kita, maka tidak relevan lagi ada pengajaran di luar sana yang berkata nanti pada akhir zaman Allah akan memperlihatkan video dosa-dosa kesalahan kita. Ya Bapak Ibu. Itu salah. Loh, mana ada lagi video? Allah saja sudah melupakan dosa kita. Bagaimana lagi ada video? Ya kan ada pengajaran di luar sana kan. Saudara mungkin juga mendengarkan nanti pada akhir zaman, pada masa penghakiman, Allah akan menunjukkan video-video dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin bisa ada video lagi? Allah saja sudah melupakan dosa kita. Ya benar aja. Benar nggak Bapak Ibu? Nah iya dong. Jadi nggak sama, itu kontradiksi ya Bapak Ibu ya. Maka itu juga pada akhir zaman kalau bangsa bule orang asing berkata apa? Akhir zaman apa mereka sebut namanya? Judgment Day. Itu salah. Tidak ada lagi judgment bagi kita. Kenapa? Allah sudah melupakan dosa kita. Karena apa? Judgment itu selalu berkaitan dengan dosa, selalu berkaitan dengan kesalahan. Lah kalau dosa kesalahan itu sudah dilupakan Allah, judgment apa lagi? Aja dong. Benar nggak Bapak Ibu? Iya nggak? Iya, jadi saudara tolak itu ajaran di luar sana yang berkata bahwa pada akhir zaman ada pengadilan, nanti kita akan melihat video-video dosa dan kesalahan. Tolak itu dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Ibrani 8 ayat 12 jelas berkata Allah berbelas kasihan atas segala kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Amin. Maka tidak relevan lagi jika ada video yang menampilkan dosa dan kesalahan. Paham Bapak Ibu? Nah, tolak dalam nama Yesus. Jadi orang bule gak selalu pintar ya. Buktinya mereka selalu berpikiran bahwa pada akhir zaman ada judgment day, ada penghakiman terakhir, hari penghakiman. Gak ada. Amin Bapak Ibu. Karena selalu penghakiman berkaitan dengan dosa. Kalau dosa sudah dilupakan Allah, penghakiman apa lagi? Amin Bapak Ibu. Amin nggak? Nah iya dong, iya dong. Itu kan pinter jadinya kan? Iya. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang dasar dari pengampunan dosa kita bukan ketaatan kita melakukan perkara, tapi karena darah Yesus telah ditumpahkan membasuh dosa kita. Amin. Jadi Allah melupakan dosa kita bukan karena Allah pikir, bukan. Lalu kenapa Allah melupakan dosa kita? Kan dosanya udah gak ada lagi. Lalu dosanya gak ada lagi kenapa? Karena Yesus telah menghapuskan segala dosa. Jadi sejalan ya. Jadi Allah bukannya pikir, lupa tuh. Emangnya apa? Dia terlalu banyak makan panadol. Matikan itu. Jangan megang handphone lah, pokoknya jangan megang handphone. Kalau nggak megang handphone nggak mungkin ketekan, ya nggak Bapak Ibu. Iya dong. Coba kalau nggak megang kemana mungkin tiba-tiba ketekan. Ya pokoknya jangan megang handphone lah, fokus ke saya aja. Oke, Bapak Ibu. Oke, jadi Allah melupakan dosa itu bukannya Allah pikir, tapi Allah tidak lagi melihat dosa kita. Kenapa Allah tidak lagi melihat dosa kita? Karena segala dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Mana Pak ayatnya? Oke kita buka. Matius 26 sampai dengan 28. Nanti siapkan juga
buka New King James ya Bu ya. Karena kenapa saya bandingkan dengan New King James? Karena ayat dalam bahasa Indonesia kok bisa hilang gitu Bapak Ibu ya. Nggak lengkap ayatnya. Jangan pegang lagi Pak. Kalau pegang lagi masih kepencet. Udah pegang, bukan jangan pegang lagi. Ya, ya jadi nah, udah gede gitu Mas sekarang. Ya, ya. Oke, ya. Oke Bapak Ibu ya. Atau Bapak di situ. Dekat tiang itu pasti dekat itu ada TV di balik tiang itu. Ada TV ya. Oke, Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28 sudah di sana. Nah, ini saya bacakan ya. Ya. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27, saya tutup dengan ayat 28 ya. Oke, siap. Nih, saya bacakan. Oke, ayat 27 aja, ayat 27, ayat 27 mulai dari ayat 27 deh. Ayat 27. Kalau ayat 26 itu tentang makan tubuh Yesus. Ayat 27 dan 28 tentang darah Yesus. Nih, saya bacakan ya. Matius 27, nanti Bapak Ibu Matius 26 ayat 28 ya. Saya Matius 26 ayat 27. Ini saya mulai bacakan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Cawan ini berisi apa? Anggur. Jadi yang diangkat Yesus adalah cawan berisi anggur. Lihat ucapannya kepada murid-murid. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28 Bapak Ibu. Nah, yang diangkat cawan berisi anggur. Ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, bukan lambang. Saudara lihat itu. Nggak tahu gimana banyak gereja menambahin kata lambang. Padahal kitab Wahyu berkata, jika ada orang menambah firman ini, terkutuk lagi. Berikan Bapak Ibu ya, terkutuk. Jadi kalau pendeta nama-namanya kata lambang, terkutuk mereka. Karena nggak ada kata lambang di sini. Ya nggak Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang Kristen tuh menjengkali kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin ya, yang diangkat adalah anggur, tapi ketika diberikan kepada murid-murid, itu adalah menjadi darah Yesus. Jangan-jangan Yesus salah ngomong. Jangan-jangan lupa kata lambang darah Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, ini jelas ayatnya. Jadi yang diangkat adalah anggur, tapi ketika diberikan kepada murid-murid, inilah darahku, bukan lambang darah Yesus. Tapi nggak tahu gimana sekarang banyak orang di luar sana sok pinter nambahin kata lambang. Karena apa? Mereka menjengkali kuasa Tuhan. Kalau yang diangkat anggur, kok bisa menjadi darah Yesus? Jadi mereka menjengkali kuasa Tuhan. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus, itu yang harus kita katakan. Amin Bapak Ibu. Bukan lambang ya, itu jelas darah Yesus. Ya, lanjut lagi. Sebab inilah tadi Bapak Ibu, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ayat 28 ini itu katanya darah perjanjian. Nggak tahu gimana hilang kata perjanjian barunya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version atau New King James itu New Covenant atau New Testament. Nggak tahu bahasa Indonesia kok banyak dikorupsi. Coba Bu, Matius 26 ayat 28. Jadi sesuai ayat, bukan kata saya. Coba Bu. Nah, coba lihat itu yang di blog info di New Testament. Nah, ini pasti King James yang old, yang lama. Coba di King James Bu. New Covenant. Ada kata new-nya. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia kok kata the new covenant. Tuh, ada new-nya. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada new-nya. Hanya perjanjian aja. Benar nggak Bapak? Iya. Apa harus lapor ke KPK nih? Ada pencurian ayat. Kata new-nya hilang. Tapi bahasa Inggris ada kan new kan? The new covenant atau new testament ya. Kan benar kan? Sesuai ayat kita sudah lihat kan? Tuh, ya kan? Jadi perjanjian baru kembali bahasa Indonesia. Ya. Haleluya Bapak Ibu. Ya.
Darah perjanjian ya, coba Bu blok aja darah perjanjian. Nah itu kurang new-nya ya. Ya pokoknya saudara udah tahu versi bahasa Inggris ada kata new-nya ya. Jadi sebab inilah darahku, darah perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Jadi darah Yesus sebagai meterai perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dimeteraikan oleh darah hewan. Itulah yang disiramkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Dasarnya apa? Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus yang mengampuni dosa, darahnya yang mengampuni dosa. Kalau dosanya sudah diampuni, maka tidak ada dosa lagi. Itulah sebabnya Allah tidak melihat dosa dan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa. Dosa apa lagi? Udah nggak ada. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi bukannya Allah linglung, bukannya Allah jadi pelupa, tidak Bapak Ibu, tapi karena Allah tidak lagi melihat dosa kita, karena segala dosa kita sudah diampuni, sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah itu, jadi semua sejalan. Oke Bapak Ibu, iya. Jadi dasarnya adalah pengampunan dosa. Dan karena itulah nggak ada peran manusia di sini. Karena itulah pasti berhasil. Kalau perjanjian lama dasarnya adalah ketaatan bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Kalau ketaatan itu bisa gagal. Benar nggak Bapak Ibu? Iya pasti bisa gagal. Karena dasarnya ketaatan bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Pasti gagal. Kenapa hukum Tauratnya sempurna? Bangsa Israel tidak sempurna. Ya pasti berujung kepada kegagalan. Kalau gagal, Ulangan 28 ayat 15. Kutuk akan mengejar. Itulah sebabnya orang yang hidup di bawah hukum Taurat karena selalu gagal, maka selalu hidup di bawah kutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia, mati di salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maka hari ini kita dalam Yesus bebas dari segala kutuk. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus yang membuat perjanjian baru. Karena itulah kehadiran Yesus membuat hari ini kita hidup di dalam perjanjian baru. Karena setiap kita hari ini di dalam Yesus, maka di dalam Yesus kita hidup di dalam perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Nah, makanya orang Kristen harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Bapak Ibu, pertobatan itu di depan sebagai syarat, tapi perjanjian baru tidak lagi di depan, tapi itu sebagai buah. Saudara sering nggak mendengar ucapan pendeta? Ini ucapan banyak pendeta ya. Umumnya ucapan pendeta. Kamu bertobat dulu supaya kamu disembuhkan oleh Tuhan. Pernah nggak dengar? Pernah nggak Bapak Ibu? Nganggu-nganggu dulu. Nah, sering ya. Atau bertobat dulu supaya kamu diberkati. Pernah dengar nggak ucapan pendeta ini? Bertobat dulu supaya kamu dilepaskan oleh Tuhan. Pernah dengar nggak ucapan pendeta ini? Pernah kan? Itu versi perjanjian lama. Kenapa bertobat dulu baru Tuhan bertindak memberkati kita, menyembuhkan kita, melepas kita? Karena dalam perjanjian lama belum ada yang bayar. Kalau perjanjian baru, Yesus telah membayar lunas dengan mati dari sebesar. Itulah sebabnya kebaikan Allah itu di depan, bukan di belakang. Pertobatan bukan di depan, tapi di belakang. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 2 ayat 4. Mari kita coba lihat. Coba Roma 2 ayat 4. Karena itu dalam perjanjian baru, pertobatan itu di belakang. Bukan di depan sebagai syarat. Nih, saya bacakan Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan itu di belakang, bukan di depan, bukan sebagai syarat, tapi di belakang sebagai buah. Ketika saudara telah disembuhkan, itulah yang menuntut saudara bertobat. Ketika saudara mengalami diberkati, itulah yang menuntut saudara bertobat. Ketika saudara mengalami kelepasan dari segala keterikatan, itulah yang menuntut saudara kepada pertobatan. Jadi pertobatan itu di belakang sebagai buah, bukan sebagai syarat. Tapi banyak sekarang ini masih dikorbankan banyak orang. Bertobat dulu supaya kamu sembuh. Bertobat dulu supaya saudara diberkati. Bertobat dulu supaya saudara mengalami kebaikan. Salah, itu versi perjanjian lama. Karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Tapi perjanjian baru sudah dibayar oleh Yesus. Itulah sebabnya saudara bisa memperoleh kebaikan Allah itu di depan.
Amin. Dan itu terbukti dalam pelayanan saya di gereja saya yang lama. Ketika seorang anak divonis mati, sakit, hitungan bulan mati itu anak. Didoakan, diberikan perjamuan kudus dan minyak apa. Dan ternyata terjadi mujizat, anak itu sembuh. Hasilnya, seisi rumahnya, seisi keluarganya bertobat. Bapaknya, ibunya, opungnya, omanya, kungkungnya, semuanya bertobat. Jadi pertobatan itu di belakang. Tidak ada pendeta yang sebelumnya berkata, bertobat dulu seisi rumah agar anak ini selamat. Enggak. Anak itu selamat dulu, dan itulah yang menuntut orang seisi rumahnya. Jadi pertobatan itu di belakang. Jadi ada buktinya. Amin, Bapak Ibu. Iya, sama juga dengan tetangga sebelah. Mereka sakit parah. Vonis kanker stadium 4. Dokter sudah angkat tangan. Datang ke gereja itu, didoakan, diberikan perjamuan kudus minyak sembuh. Kesembuhan ini membuat mereka sadar Tuhan Yesus itu ada. Sehingga ketika baptisan mereka ikut dibaptis. Sehingga baptisan gereja itu setiap kali membaptis 30% non-Kristen. Mereka datang bertobat karena sebelumnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Jadi pertobatan itu di belakang, bukan di depan. Ya, jadi saudara lihat itu ya. Makanya ketika saudara berkunjung juga ke rumah sakit, jangan saudara tuntut dia bertobat kamu ya, bertobat ya supaya sembuh. Enggak. Saudara doakan aja, kalau dia nanti sembuh, enggak perlu saudara suruh dia bertobat, dia bertobat sendiri. Percaya. Saudara pernah nggak ngajak orang atau teman ke gereja? Saudara pernah nggak ngajak teman ke gereja? Kadang-kadang jawabannya ketus. Emangnya di gereja dapat apa? Emangnya di gereja buang-buang waktu, ngapain? Buang-buang duit lagi, ada proyek gitu. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka belum pernah mengalami kasih kuasa Tuhan, mujizat. Coba kalau mereka mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, disembuhkan sebelumnya vonis mati, sembuh, nggak perlu saudara aja ke gereja, mereka ke gereja sendiri. Percaya deh saya. Iya kan? Iya. Jadi artinya apa? Pertobatan itu di belakang, bukan di depan. Iya, bahkan non-Kristen aja, kalau mereka mengalami kesembuhan, nggak perlu disuruh bertobat, mereka bertobat sendiri. Percaya deh. Ya, iya. Karena itulah bertobat itu bukan di depan. Itu versi perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama bertobat itu di depan? Karena versi perjanjian lama belum ada yang bayar. Makanya orang Israel harus membayar dengan pertobatan mereka, harus membayar dengan korban mereka, barulah Allah memberkati mereka, membuat mereka menang perang. Tapi perjanjian baru berbeda. Karena itulah orang Kristen, pendeta harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan perbedaannya terjadi karena Yesus ada. Paham Bapak Ibu? Jadi kehadiran Yesus membuat perbedaan. Jadi kehadiran Yesus itu penting. Itu membuat dampak yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya simpulkan khotbah ini. Allah memberikan perjanjian lama berdasarkan ketaatan melakukan hukum Taurat. Ini bukan atas kehendak Allah, tapi ini karena kesombongan orang Israel. Mereka merasa mereka layak, mereka merasa mereka baik, padahal mereka itu sebenarnya mengalami anugerah Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk kembali memulihkan anugerah Allah bagi orang Kristen, sehingga dasar perjanjian baru hari ini berdasarkan darah pengampunan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.